Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah niat. Kenapa masalah ini mendapat perhatian dari saya? Sebab masalah niat ini masalah yang sangat penting dan menentukan dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Tanpa niat, maka dengan sendirinya ibadah kita tidak dikategorikan sebagai sebuah ibadah. Dan niat inilah yang menentukan perbuatan seseorang itu apakah dia dikategorikan, dianggap sebagai sebuah ibadah atau tidak. Yang menentukan itu ya pada niat itu. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan amal perbuatan baik, ya, katakanlah sholat, Anda berdiri, lalu Anda takbir aja, Anda lakukan aja. Tapi kemudian pada saat itu Anda sama sekali tidak berniat, tidak menentukan tujuan, tidak menentukan kenapa Anda melakukan hal tersebut. Anda langsung aja melakukan seperti itu, seperti orang yang tanpa tujuan menggerakkan ruku, sujud, apa segala macam. Nah, ini tidak dikategorikan bahwa Anda itu sudah melaksanakan ibadah. Demikian juga dengan amalan-amalan lainnya yang masuk dalam masuk dalam kategori ibadah, sebab ada juga amal-amal perbuatan yang tidak masuk dalam ibadah. Ibadah ini satu hal yang memang sudah ditentukan oleh oleh Allah. Allah yang menentukan, Rasulnya yang menentukan, ditasyri'kan, disyariatkan. Inilah yang disebut dengan ibadah. Bukan hasil bukan hasil kreasi kita, bukan manusia di dalam masalah-masalah ibadah sama sekali nggak punya andil. Ini andil hak Allah dan Rasulnya, bahkan Rasul sendiri pun yaitu mengikuti perintah dari Allah. Hak tasyri' hanya milik Allah. Hak tasyri'. Rasulullah tidak memiliki hak tasyri'. Beliau memiliki hak tabi'in, menjelaskan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi kita mengikuti Rasul karena Rasulullah merupakan wakil khalifah Allah, merupakan wali Allah, wakil Allah di muka bumi ini untuk kita, untuk umatnya, menjelaskan apa yang menjadi keinginan Allah lewat wahyunya. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu, tidak lain adalah wahyu, perintah Allah. Itu kalau memang jelas bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang memang berasal dari Nabi. Ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi kita ikutin, kita taati. Sebab beliau tidak lain merupakan mubayyin, sebagai orang yang memiliki hak untuk menjelaskan apa yang menjadi keinginan Allah. Pada niat ini ya, ada beberapa hal yang harus benar-benar kita perhatikan, harus mendapat perhatian begitu besar dari kita. Di sini dulu, sebelum Anda mengerjakan sebuah perbuatan ibadah, maka niat ini tidak lain merupakan pintu masuk Anda untuk apa? Untuk melakukan perbuatan itu. Niat di depan,
niat ini tidak berhubungan langsung dengan perbuatan manusia, enggak. Sebab niat ini menjadi urusan apa? Menjadi urusan hati, menjadi urusan ruh manusia. Tidak ada hubungannya langsung dengan perbuatan manusia. Jadi niat inilah kemudian yang menghubungkan, karena dia merupakan urusan apa? Jadi wilayah batin, wilayah hati, dan ruh manusia, hati manusia. Ini yang berhubungan langsung dengan Allah, dengan alam ghaib, dengan alam malakut. Niat inilah yang akan menentukan apakah amal perbuatan manusia itu diterima oleh Allah atau tidak. Pada niat itu, bukan pada perbuatannya. Allah tidak melihat perbuatan manusia itu dulu, enggak, tapi pada niatnya. Jadi bisa saja orang mengerjakan sesuatu itu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan-aturan fikihnya, tetapi ketika niatnya itu enggak benar, ketika niatnya itu tidak tepat, maka dengan sendirinya amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Makanya Anda bisa melihat misalnya yang berhubungan dengan puasa. Rasulullah mengatakan bahwa betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi kemudian puasanya itu sama sekali tidak diterima oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang beramal tapi kemudian amal perbuatannya sama sekali tidak tercatat di sisi Allah. Dia tidak melihat hakikat atau hasil dari amal perbuatannya. Tidak tercatat di sana. Tidak ada. Kenapa? Karena itu tadi, niatnya udah salah, niatnya nggak benar. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Kahfiyah, dikatakan bahwa hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Apakah kalian perlu kami kabarkan, kami sampaikan kepada kalian orang-orang yang sudah beramal, sudah berbuat baik, tapi kemudian dianya bukannya mendapat untung, tapi merugi. Bil akhsarina amala, dia merugi. Kenapa? Uzalla sa'yu. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu sesat. Zalla artinya, harusnya dhalla ini kan artinya dhalla itu tersesat, dhalal. Anda misalnya mau pergi ke satu tempat tapi ternyata Anda melewati tempat yang berbeda. Harusnya ke arah kiri, ternyata Anda melewati jalur kanan. Anda nggak sampai tersesat Anda. Ini dhalla. Jadi harusnya kita ini berbuat untuk Allah. Allah sudah tetapkan ini nih jalan untuk menuju kepada Allah. Tapi ternyata kita tidak melewati jalan ini. Nah, ini yang menentukan apa? Yang menentukan bukan perbuatan manusia, niat manusia yang menentukan. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Jadi tersesat diri mereka. Dhalla sa'yuhum. Jadi usaha-usaha yang mereka lakukan ini ternyata tidak membuat mereka itu sampai kepada apa? Kepada tujuan yang harus didapatkan, harus diraih melalui apa? Melalui ibadah tersebut. Kan Allah udah tentukan setiap ibadah
ibadah-ibadah itu memiliki tujuan-tujuannya. Tujuan dari puasa apa? Tujuan dari sholat apa? Tujuan dari haji apa? Semua tujuannya untuk dekat dengan Allah. Ini tujuan jangka panjang. Ada tujuan jangka pendek misalnya, ada kemudian tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini meliputi semua apa? Semua tujuan-tujuan jangka pendek tadi. Yang menentukan ini apa? Yang menentukan itu tadi adalah jangka panjang daripada ibadah ini. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya tidak lain bagaimana kita ini kembali kepada Allah. Ini tujuannya. Kesana kita. Untuk Allah, lillahi ta'ala, qurbatan lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Jadi sekarang kalau misalnya kita melakukan sesuatu, katakanlah seperti ini perlu benar dipahami. Sekarang gini, Anda mau sholat nih. Ketika Anda mau sholat, kemudian dalam sholatnya Anda tersebut, Anda ingin mengajarkan sholat Anda itu untuk anak Anda misalnya, ya, anak Anda yang ada di dekat Anda. Misalnya Anda ingin mengingatkan dia, ayo sholat, tapi Anda tidak sampaikan. Hanya dengan sholatnya Anda ingin menyampaikan kepada anak Anda itu bahwa harus sholat. Atau katakanlah dengan bacaan-bacaan yang Anda baca tuh. Nah, kalau niat Anda pada saat Anda sholat, ketika Anda berdiri sholat, untuk itu, niat itu yang muncul dalam pikiran Anda, dalam keinginan Anda, atau yang menggerakkan Anda untuk beribadah, maka apa? Ini kan berhubungan dengan jangka pendek. Nah, maka pada saat itu, ibadah Anda tidak dikategorikan sebagai ibadah. Enggak, kenapa? Karena ibadah Anda tidak Anda lakukan karena Allah, tetapi karena itu, untuk itu. Hati-hati. Niat ini yang menentukan. Jadi harus benar-benar ketika Anda berniat, mutlak harus karena Allah, lillahi ta'ala, mutlak karena Allah, nggak bisa karena yang lain-lain. Anda ketika misalnya mau memberi salam, ketika Anda mau memberi salam, pada saat itu ada dorongan kita untuk memberi salam. Sekarang dorongan kita memberi salam itu apa? Ini kan pada akhirnya muncul dalam pikiran kita keinginan untuk memberi salam. Ini didahului oleh apa? Didahului oleh sebuah ma'rifat. Dimulai oleh sebuah pengetahuan tentang apa? Tentang sesuatu. Nah, sekarang ketika Anda memberi salam kepada seseorang, kepada bos Anda, pada saat itu, pada saat Anda memberi salam, apa yang mendorong Anda untuk memberi salam? Katakanlah yang mendorong Anda itu supaya Anda dinaikkan pangkat. Nah, ketika Anda memberi salam berarti niat Anda pada saat itu tidak lain supaya Anda naik pangkat, bukan karena Allah. Berarti apa? Berarti salam Anda bukan karena Allah. Nah, ini dhalah, tersesat Anda. Anda nggak pernah akan sampai kepada Allah. Beratus-ratus rakaat Anda lakukan, beribu-ribu rakaat Anda lakukan. Ketika karena hal ini, Anda tidak pernah akan sampai kepada Allah. Nggak pernah. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ternyata mereka bukannya menuju kepada Allah, nggak pernah sampai-sampai. Tapi ternyata mereka tersesat kemana? Ke dunia. Mereka dapatkan nggak dunianya? Mereka dapatkan. Tapi mereka nggak pernah sampai kepada Allah. Mereka malah terhijabi. Jadi perbuatan-perbuatan baik mereka bukannya membuat mereka semakin dekat. Efek dari dekatnya kita kepada Allah akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Itu pasti akan terlihat dengan sendirinya. Jadi kalau kita ingin memastikan apakah ibadah kita, niat kita ini karena Allah atau tidak, betul-betul kita lakukan karena Allah atau tidak. Kenapa? Karena niat ini pada hakikatnya tidak lain sesuatu yang berangkat dari hakikat jiwa kita tentang apa? Tentang siapa yang mau kita tuju dengan amal ibadah tersebut. Itu niat.
Makanya niat itu disebut dengan ruhul amal, ruhnya amalan tersebut, ruhnya amalan. Jadi kalau amalan tanpa ini niat, berarti apa? Berarti nggak dihitung. Sebagaimana jasmani tanpa ruh, yang nggak ada nilainya sama sekali, tidak dianggap apa-apa, nggak dihormati itu ruh, apa? Jasmani. Ruh lah yang menentukan. Begitu juga dengan amal kita, yang menentukan berharga, bernilai atau tidaknya amal kita, ya niat. Di sisi siapa? Di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, ya nggak ada hubungannya. Mereka nggak pernah tahu niat kita. Kenapa? Karena niat ini yang bisa baca, yang bisa mengetahui tidak lain adalah kita sendiri dan kemudian Allah. Allah, para malaikat yang tahu. Nah, disinilah kemudian mereka mencatat ini amal karena apa? Karena apa? Tercatat semua. Allah juga kemudian menerima amal Anda dari niat Anda tersebut. Kalau Anda misalnya melakukan itu karena Allah, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi dengan ibadah ini, Anda berproses naik tuh menuju kepada Allah. Semakin baik diri Anda, karakter Anda, sikap Anda, sifat Anda. Misalnya sholat ketika Anda lakukan benar-benar karena Allah, berarti apa? Berarti sholat ini akan memiliki efek sebagaimana yang dikatakan bahwa sholat itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Nah, ini betul-betul apa? Akan hadir. Sebab pada saat itu benar-benar muncul kesadaran kita bahwa amal ibadah ini saya lakukan karena Allah. Ada kesadaran. Kalau kesadaran ini muncul, di mana jiwa kita, ruh kita ini benar-benar connect dengan Allah, Anda akan melihat seperti apa tuh ibadah kita. Akan terlihat benar. Bukan hanya sekedar gerakan-gerakan luarnya saja. Enggak. Benar-benar Anda akan merasakan nikmatnya itu ibadah. Bahkan ketika Anda misalnya membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian itu Anda betul-betul hayati, Anda fahami dengan benar, itu kan sudah memberikan kenikmatan suasana yang begitu luar biasa dalam jiwa kita. Ada rasa kepuasan, ada rasa terkadang nggak bisa digambarkan. Kenapa? Dikatakan apa? Ada sebuah kayak jiwa kita itu benar-benar terbuka gitu, plong. Yang di dalam tasawuf itu dikatakan dengan wajad. Wajad ini tidak lain adalah rasa di mana kita itu benar-benar merasakan wajad, kehadiran Allah. Plong jiwa kita, tenang kita, benar-benar ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu benar-benar kita rasakan kenikmatan yang membuat kita pada akhirnya tidak ingin cepat-cepat melepaskan diri dari ibadah tersebut. Kita ingin berlama-lama dengan ibadah itu. Itu kalau memang benar-benar niat kita karena Allah. Allah hadir di sana. Dan kehadiran Allah itu kita rasakan. Dari niat itulah kemudian yang akan menerbangkan kita, yang akan membuat kita pada akhirnya dekat dengan Allah. Di sana kita akan temukan itu. Niat ini yang menentukan. Makanya harus benar-benar diperbaiki. Makanya dalam hadis kan dikatakan itu bahwa niatul mu'min khairum min amali, bahwa sesungguhnya niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya sendiri. Kok bisa? Bagaimana bisa niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya? Nah, nanti jangan Anda salah paham. Oh, berarti saya cukup niat saja, jadi saya nggak perlu beramal. Kan
kadang ini yang muncul dalam pikiran kita, sehingga kita tidak perlu lagi beramal. Ya udah, saya mau bersedekah sama orang, niat saya mau mengeluarkan, kemudian dia tidak melakukan itu. Bukan itu maknanya. Jangan Anda salah pahami. Yang dimaksudkan di sini Anda harus lihat bahwa niatul mukmin artinya orang ini sudah mukmin. Mukmin dia. Artinya dia udah meyakini tentang Tuhannya. Hubungannya dengan Allah itu udah benar. Dia udah dekat dengan Allah. Dia tahu benar-benar tentang Allah itu. Sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan yang lain, mukmin itu artinya dia masuk dalam ruang lingkup keberadaan Allah. Dia rasakan tuh keberadaan Allah. Dia aman di sana dari gangguan-gangguan apa? Dari gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya, nafsnya, gangguan setan, gangguan iblis. Dia aman di sana. Ini mukmin itu. Ketika orang ini sudah menjadi mukmin seperti ini, dia benar-benar udah merasakan tuh kehadiran Allah. Sifat-sifat buruk itu udah dia mulai jauhi. Ini kan mukmin. Mukmin itu artinya orang yang sudah menjauhkan dirinya dari apa? Sifat-sifat yang gak benar. Hijab itu mulai diangkat satu persatu. Taubat dia udah mulai lakukan. Istighfar dia udah mulai lakukan. Hasud, dengki, iri dia udah mau lakukan, udah dilakukan sama dia. Ini mukmin, bukan lagi sekedar muslim. Niatnya orang seperti ini lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Kenapa? Karena niatnya itulah yang akan membawa dia untuk terbang menuju kepada Allah, yang mengangkat dia. Niatnya yang akan menerbangkan. Kenapa? Karena orang itu sudah benar-benar berada pada posisi apa? Siap. Seperti gini, kalau mau dimisalkan seperti pesawat semuanya udah diisi tuh, penumpangnya udah masuk, udah dibersihkan, udah nggak ada lagi hal-hal yang mengganggu penerbangan. Pilotnya udah oke, pramugarinya udah oke, udah siap semuanya. Artinya hal-hal yang buruk itu udah dikeluarkan. Ini udah mukmin. Sekarang sudah mau tinggal landas. Pada saat ini niatnya orang tersebut inilah yang akan membuat dia terbang. Jadi tinggal di starter, tinggal digerakkan. Maka pada saat itu dia bergerak menuju kepada Allah. Ini yang mengantarkan dia. Makanya dikatakan niatul mu'min khairum min amali. Dari perbuatan itu sendiri. Sebab inilah yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa berjumpa dengan Tuhannya. Makanya perbuatan niat kita ini yang harus benar-benar kita perbaiki, yang harus benar-benar kita jaga. Itu niat. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan pada niat ini? Niat juga yang perlu diperhatikan tidak lain adalah ikhlasnya perbuatan tersebut. Ikhlas artinya apa? Ikhlas artinya tujuan Anda dari berbuat amal itu karena siapa? Itu ikhlas. Kalau Anda lakukan karena Allah, tidak ada tujuan-tujuan yang lain, berarti Anda disebut sebagai seorang mukhlis, orang yang memurnikan amal perbuatannya dari selain Allah. Perbuatan inilah yang akan diterima sama Allah. Kalau tidak ada keikhlasan, niscaya tidak akan diterima sama Allah. Nggak akan ditolak sama Allah. Ikhlas artinya apa? Itu tadi. Ikhlas artinya memurnikan amal perbuatan kita
semata-mata karena Allah, tanpa ada tujuan yang lain-lain. Ikhlas. Makanya kan di dalam ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak akan digoda oleh iblis, ya, iblis ini kan udah bersumpah kepada Allah bahwa dianya akan membuat hamba-hamba Allah itu tergelincir jauh dari Allah. Ini sumpah dia. Tapi kemudian Allah katakan bahwa oke, silahkan, dan kamu tidak akan pernah mampu menggoda orang-orang yang ikhlas, mukhlasin, orang-orang yang berbuat sesuatu hanya karena aku. Itu ikhlas. Jadi benar-benar kita murnikan amal perbuatan kita karena Allah semata, tidak mengharap apa-apa dari perbuatan tersebut. Nggak ada pamrih. Itu ikhlas. Jadi kita bisa mengecek itu, bisa melihat sudah sejauh mana keikhlasan kita dalam perbuatan yang kita lakukan. Kita bisa lihat, bisa ngecek langsung. Tidak perlu harus nanti. Hari ini kita bisa melihat itu. Efek-efeknya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan dunia ini tidak lain, dia sebagai pemberitahu tuh tentang sejauh mana amal-amal yang kita lakukan, sudah sejauh mana batin kita. Itu bisa kita lihat. Nah, jadi Anda itu bisa dikatakan ikhlas dengan satu perbuatan Anda bisa pahami ketika Anda berinteraksi dengan orang lain. Katakanlah ketika Anda menyumbang, Anda memberi kepada orang lain. Kemudian Anda katakan bahwa saya ikhlas karena Allah. Nah, lihat aja. Kalau misalnya orang ini yang Anda sumbang tidak berterima kasih atau membalas kebaikan Anda dengan keburukan, lalu Anda marah, ini menggambarkan bahwa Anda belum ikhlas. Ini bisa kita lihat. Begitu juga kalau kita berbuat baik kemudian menunggu pujian orang, menunggu diangkat-angkat sama orang, dukungan sama orang, ini menandakan bahwa kita belum ikhlas. Kita udah berbuat baik tapi kemudian gak dipuji, atau kemudian ada orang yang malah mengkritik perbuatan baik kita, menjelek-jelekkan perbuatan baik kita. Akhirnya kita jadi apa? Jadi minder atau tidak mau lagi beramal. Ini menandakan bahwa kita belum ikhlas karena kita terpengaruh dengan omongan orang. Kalau orang itu benar-benar ikhlas, dia udah nggak lagi peduli dengan kondisi yang ada di luar. Dia fokus pada apa? Pada amal perbuatannya itu sendiri. Fokus pada kebaikan yang ada di dalam perbuatan baik itu. Saya ini berbuat karena Allah. Ya udah, kalau Anda itu berbuat karena Allah, misalnya Anda ceramah nih, Anda kalau ceramah karena Allah, yang hadir hanya 2 orang, Anda nggak peduli. Begitu juga kalau yang hadir misalnya ribuan orang, lihat aja kondisi batin Anda seperti apa. Kalau Anda pada saat itu merasa gembira, merasa senang, Masya Allah, nih ribuan orang yang menghadiri ceramah saya, Anda terpengaruh di situ. Itu menandakan Anda belum ikhlas. Sederhana itu aja. Ikhlas itu benar-benar tingkat batin yang begitu sulit, sangat berat. Memang ada tingkatan-tingkatan keikhlasan, tapi kalau kita berbicara tentang hakikat ikhlas itu artinya memurnikan semua perbuatan kita karena Allah. Dan ini benar-benar yang ingin kita capai. Makam ikhlas ini yang benar-benar kita ingin capai. Dan Allah hanya akan menerima satu perbuatan yang benar-benar ikhlas. Jadi kalau misalnya perbuatan kita nggak ada ikhlasnya, yakin nggak bakalan diterima. Lalu bagaimana dengan perbuatan-perbuatan baik kita? Waduh, makanya
kita ini bisa selamat dari azab Allah, bisa selamat dari hisab Allah, ya bukan karena perbuatan kita, tapi benar-benar karena kasih sayangnya Allah. Benar-benar karena itu. Seandainya bukan karena kasih sayangnya Allah, Allahu Akbar, kita nggak bakalan selamat deh. Sebab apa yang kita dapatkan ini karena bukan apa, bukan istihqaqnya kita, bukan karena kita layak untuk mendapatkan itu, bukan. Makanya jangan kita itu selalu melihat perbuatan baik kita. Sekarang kan kita selalu melihat dari sisi itu. Jadi misalnya gini, kita mendapatkan kebaikan. Ketika kita mendapatkan kebaikan di alam dunia ini ya, kita dapatkan kebaikan, kemudian kita langsung apa, lompat. Oh iya, apa sih perbuatan baik saya? Oh iya, saya kan tadi menyumbang. Mulai itu dia lihat, saya menyumbang 1.000. Oh, saya hari ini dapat 10.000. Oh iya ya, 10 kali lipat tuh. Dia merasa bahwa perbuatan baik dia itulah yang menyebabkan dia dapat kebaikan. Bukan itu, enggak. Belum tentu. Belum tentu. Jangan kita langsung melompat jauh ke sana. Seakan-akan perbuatan baikmu inilah yang membuat sesuatu itu, kebaikan itu datang kepadamu. Bisa saja sebenarnya perbuatan baik kita tersebut nggak diterima sama Allah. Lalu bagaimana? Kok kitanya dapat kebaikan? Itu karena memang Allah Maha Baik. Karena Allah memang benar-benar memberikan kebaikan itu kepada kita. Makanya kenapa para wali-wali Allah itu nggak pernah melihat kebaikan mereka, nggak pernah menghitung-hitung, enggak. Jadi kalau misalnya mereka berbuat baik, mereka tidak lagi melihat kebaikannya mereka. Mereka selalu melihat pada titik nol terus, selalu kembali pada titik nol. Bukan menghitung-hitung sudah berapa banyak kebaikan saya. Oh, kemarin saya udah umroh. Oh, bulan depan saya umroh lagi. Oh, dia hitung-hitung. Masya Allah, saya dalam setahun ini, Masya Allah, udah 6 kali umroh dia. Dia selalu lihat kalkulasinya ke sana. Udah berapa banyak yang dia sumbang. Dia tidak melihat bahwa apakah amal-amal dia ini benar-benar udah diterima, benar-benar karena Allah atau tidak. Kalau para wali-wali itu kan melihat ke situ, selalu mereka kembali kepada titik nol. Perbuatan baik saya nggak ada. Jadi kalau misalnya mereka mendapatkan keburukan, mereka tidak mengatakan bahwa ini nggak pantas untuk saya. Kenapa? Saya kan berbuat baik, kok saya dapat keburukan? Kalau orang-orang yang terlalu bersandar pada perbuatan baiknya, ini yang akan muncul. Dia akan mempertanyakan. Kenapa? Karena dia melihat, saya ini udah berbuat baik kepada Allah. Lalu kenapa Allah memberikan ini kepada saya? Saya nggak pantas untuk mendapatkan itu. Jadi Allah yang selalu apa? Allah yang selalu kena dakwah sama dia, selalu disalahkan sama dia. Ini kan gak pantas bagi seorang hamba mempertanyakan perbuatannya Allah. Berarti kalau Anda mempertanyakan perbuatan Allah, berarti Anda itu apa? Merasa tidak yakin kalau Allah itu Maha Baik. Allah itu Maha Penyayang. Lalu semua ibadah-ibadah kita ini kemana? Semua ucapan-ucapan kita, Allah itu Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini semua kita zikirkan, kemana semua itu? Berarti kan itu nggak ada, tidak benar-benar mewujud dalam diri kita, nggak terpatri. Sedangkan ibadah itu ya untuk itu. Kita benar-benar merasakan ketika kita sebutkan ucapan Ya Rahman, Ya Rahman, benar-benar kita rasakan sifat kasih sayang itu seperti apa. Kita rasakan. Kemudian ini benar-benar kita mampu aplikasikan ketika kita pandangi hamba-hamba Allah. Walaupun orang itu sejahat bagaimanapun, kita tetap akan kasih sama mereka, akan sayang sama mereka. Tetap itu ada. Ini menandakan bahwa kita benar-benar berbuat karena Allah. Akan terlihat itu. Di sini menandakan ikhlas atau tidaknya diri kita. Untuk mendeteksi itu ya itu, lihat dalam kehidupan kita, lihat sikap kita. Itu untuk masalah keikhlasan tadi. Kalau orang udah ikhlas, aduh, Allahu Akbar, kita terkadang pingin nih mendapatkan makom ikhlas ini. Ini yang harusnya kita minta berulang-ulang kali kepada Allah. Ya Allah, berikan saya makom ini, berikan saya keadaan ini, untuk bisa ikhlas berbuat semata-mata karena
yang lain-lain. Bukan karena terima kasihnya orang, bukan karena sanjungan pujiannya orang. Kalau ini masih ada, ini menandakan bahwa kita masih syirik. Musyrik kita. Memang musyrik khafi, musyrik yang tersembunyi, bukan jeli, bukan satu musyrik yang jelas, yang terang. Kalau yang terang itu ya seperti kita menyembah berhala. Itu yang jelas. Anda sembah tuh berhala yang ada di hadapan Anda. Tapi kalau yang khafi, yang tersembunyi, ya hal-hal yang berada di dalam batin kita, nggak terlihat, dari sikap kita itu terlihat. Misalnya kita lebih apa? Lebih mendahulukan orang lain misalnya ketimbang Allah. Tuh. Dalam ucapan-ucapan kita misalnya ketika kita mendapatkan sesuatu, kita lebih memuji orang lain ketimbang kita memuji Allah misalnya. Kita lebih terikat kepada orang lain ketimbang kita itu apa? Terikat kepada Allah. Nah ini kan, ini seperti apa yang terjadi kepada seorang wali Allah. Ya, seorang pesuluk lah, dia belum sampai pada tingkat arif, ya, belum sampai pada tingkat wali, tapi sementara berproses untuk menuju ke sana. Jadi dia seorang pesuluk, seorang salik, seorang penapak jalan apa? Jalan kedekatan dengan Allah. Dia lagi melakukan riyadhah untuk itu. Satu saat ini kan selalu pergi ke tempat belajarnya, melewati apa? Melewati satu gang. Gang ini ada satu toko di sini, penjual pakaian. Nah, dia selalu melewati tempat ini. Kemudian yang punya toko ini melihat pemuda ini dengan keadaannya yang begitu sederhana, ya bisa dikatakan dengan baju yang lusuh yang sangat sederhana. Dilihat sama pemilik toko, hanya dipanggil sini, dipanggil. Oke. Nah, dipanggil, dikasih bungkusan baju. Ini untuk kamu, pakai ya. Oke, dia bawa. Dipakai itu. Ketika dia udah memakai baju ini, dia lewati tempat itu. Ketika dia lewati tempat itu, ada perasaan yang muncul di dalam jiwa dia pada saat itu. Sepertinya begitu merasa senang kepada pemilik toko ini, merasa harus menghormati orang itu. Jadi kalau dia lewat di sini, dia harus apa? Dia harus sepertinya memberi salam kepada orang itu. Dituntut harus berbuat baiklah kepada orang itu. Itu muncul dalam diri dia. Ketika rasa ini ada dalam diri dia, jadi kalau ketemu nggak enak kalau nggak menegur, selalu terikat gitu kepada orang tersebut. Ketika dia merasa bahwa ini ada dalam diri dia, langsung dia takut sama Allah. Ya Allah, ini udah nggak benar ini. Akhirnya dia bungkus kembali itu baju, dia serahkan. Dia bilang, mohon maaf, saya belum bisa terima baju Anda, pemberian Anda ini. Saya takut. Kenapa? Dia nggak ceritakan kenapa. Tapi saya belum bisa terima. Hati saya belum siap untuk menerima. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bisa Anda berikan kepada orang lain. Dia berikan dan dia pergi. Nah ini kondisi orang-orang yang memang benar-benar berkomitmen untuk mengejar keikhlasan itu tadi. Tujuan dia hanya Allah, tanpa ada tujuan yang lain-lain. Kalau kita kan kita nggak peduli dengan hal-hal seperti itu. Kita anggap ini sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang komitmen kita, keinginan kita ini terlalu sederhana. Kita merasa bahwa cukup hanya berbuat baik saja, ya udah. Kita tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu hal yang lebih dari itu. Ada kenikmatan yang lebih besar dari apa yang ada di alam dunia ini. Ibadah bukan hanya sekedar untuk ibadah, tetapi bagaimana kita pada akhirnya bisa menemukan apa? Bisa menemukan kedekatan kehadiran Allah.